Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man intada hudahu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ilahi anta, ilahi anta, ilahi anta, maksudi waridho kamat lebih, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Pertama-tama yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nikmatnya tiada terkira, melimpahkan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita hingga meringankan niat dan langkah kita menuju pada majelis pada malam hari yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan ampunan, kita diberikan maghfirah dan diampuni segala dosa dan maksiat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, masih di nuansa Maulid Nabi. Banyak kita menghadiri acara maulid-maulid di masjid-masjid kita yang terdekat di domisili kita. Mudah-mudahan setelah banyaknya kita mendatangi acara maulid, ya kita mampu memaulidkan diri kita, okay? Mudah-mudahan kita semua sudah paham sedikit untuk flashback bahwa maulid ialah yang pertama kita bergembira dengan adanya kelahiran junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mulia yang membawa pencerahan, keselamatan kepada umat Islam dan untuk seluruh umat manusia, ya. Itu yang pertama. Karena tanpa junjungan Nabi besar kita, ya kita tidak ada kisah sampai hari ini. Terjaganya Islam ya karena perjuangan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita bergembira di zahir serta di syariatnya. Masuk ke dalam, kita harus mampu. Ini flashback sedikit ya Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ingat. Kita harus mampu mengembalikan diri menuju kepada kesucian seperti awal-awal kita baru dilahirkan.
Karena tujuan yang pasti ialah bukan dunia seisinya, tetapi tujuan yang pasti ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, harapannya kita tidak lalai, harapannya kita tidak lupa, dan kita tidak dilenakan terhadap kehidupan dunia yang Allah katakan merupakan sandiwara. Nah, panggung sandiwara Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita ini terlena, larut di dalam panggung sandiwara itu sendiri hingga lupa tujuan dan akhir dari perjalanan kita. Bahwa tujuannya ialah kita ini dijadikan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Secara syariat ibadah ya termasuk di dalam syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Tapi masuk ke dalam tauhid, tasawuf, beribadah yang pertama harus mengenal diri terlebih dahulu, baru bersahadat. Nah, di sini kita harus paham karena kita akan menuju inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mudah-mudahan pulangnya ini kita almarhum bukan almaun. Almaun itu kan pulang tapi dilaknati. Karena pulangnya sasat, kada punya sanggung, kada punya bakal. Ya, tiap hari baca Al-Quran tetapi tiap hari juga melanggar apa yang sudah Al-Quran sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu kajian terakhir ini sedikit saya sampaikan bahwa penghuni neraka itu mempunyai penyesalan, ya, bahwa ketika di dunia dahulu tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang dibawa para nabi dan rasul. Harus sholat, sholatnya dilalaikan. Harus puasa, puasanya dilalaikan. Seperti itu. Artinya kita kada mentaati karena kada ada rasa takut lawan Tuhan. Karena belum kelihatan siksanya. Nah, maka di kajian grup WhatsApp kemarin kita sedikit jelaskan. Sehari di neraka berarti 1000 tahun di dunia. Ini jangan sampai mampir walaupun sehari. Nah, kayak gitu. Nah, habis sehari hitungan di neraka, di dunia 1000 tahun. Nah, ini ya kayak apa rasanya? Karena kita kada taat lawan junjungan Nabi besar kita. Ujarnya kita cinta, tapi Rasulullah membawa ajaran-ajaran Tuhan, kita kada taat. Nah, kayak itu. Ya. Maulid sudah, harapan kita kembali fitrah menuju kepada kesucian, seperti bayi yang baru dilahirkan. Harapannya mau taubatan nasuha, karena tidak ada manusia yang suci kecuali junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang maksum namanya, artinya terjaga daripada salah, khilaf, dan maksiat, karena sudah dijaga Bapak Ibu. Nah, kalau kita selevel kita, sahabat ya bukan, hidup ya bukan di zamannya Kanjeng Nabi, malah kita ini identik hidup di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini seperti yang Rasulullah sabdakan, kita akan kembali kepada masa jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Judi merebak di mana-mana. Nggak bisa judi di tempat, ya judi online, judul. Banyak orang terjerat. Macam-macam sekarang fitnahnya luar biasa. Kita yang harus waspada dan hati-hati. Hidup kita sudah di akhir ini.
fase akhir zaman. Banyak sekali fitnah yang terlihat indah, terlihat biasa, tapi efeknya menuju menyeret kita kepada ahli neraka. Sekarang ya selingkuh biasa, nggak ada takut-takutnya. Meninggalkan sholat itu nggak ada rasa-rasa bersalah, ya nggak ada. Malam ini insya Allah yang meneruskan kajian-kajian sebelumnya bahwa syahadat sudah kita kaji, betul ya Bapak Ibu? Nah, barang siapa melafazkan tanpa memahami, melafazkan tanpa menyaksikan, melafazkan, menyaksikan, mengetahui tanpa mengamalkan, gugur syahadatnya. Nah, syahadat itu sebetulnya meleburkan diri sebetulnya Bapak Ibu. Syahadat itu meleburkan diri manusia, sisi keakuan atau ananiyah, yang di situ dikatakan manusia cenderung bersifat seperti hewan. Manusia cenderung bersifat seperti syaitan. Syahadat ini untuk menggugurkan, karena mengembalikan ingatan kesadaran kita bahwa yaitu tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nang ada ya Allah dan Muhammad aja. Maka kada boleh yang namanya Adam, batang tubuh jasad ini kita gawe untuk bermaksiat. Apalagi di batang tubuh pian ini, pian membawa abah dan mama pian. Nah, di awak kita ini ada yang kita bawa dari bagian abah mama kita di dalam urat, tulang, sumsum, darah, daging, kulit, rambut. Nah, banyak yang kada paham. Maka menghaulinya itu setahun sekali. Nah, sadang belumutan orang tua. Sebujurannya nang paham tasawuf, paham tauhid, setiap hari kita ini sudah menghauli orang tua kita. Lewat mana? Nih, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Berkatnya kemana? Ke batang tuh. Itulah dikatakan hakikat anak yang soleh dan soleha. Gilanya pian ini setiap hari lupa. Nah, lupa napas pian ini, lupa zikir zikir sirul asror, sholatul daim, berarti pian kada menghauli orang tua pian, dikatakan lalai. Nah, jadi kan kalau setahun sekali itu lama buncur. Seminggu sekali habis Jumatan lama buncur setiap hari. Tapi kada dilafazkan lah Bapak Ibu. Ulun ingatakan zikir napas ini kita tugasnya hanya merasakan keluar masuknya napas, dirasakan aja Bapak Ibu, jangan dilapaskan. Kalau keluar nah masuk Allah, nah sasat nih namanya, kada boleh karena napas ini sudah berzikir, kita tinggal merasakan, menikmati. Nah kayak itu jadi rasakan, masuk dirasakan, nikmat. Keluar masuk dari napas, biarkan aja, sudah berzikir sendiri. Lalu kenapa kalau zikir zahar kok diucapkan, Pak? Nah, zikir zahar ini karena hubungannya dengan yang pertama membasuh yang namanya rigat batin, rigat kolbu. Oleh sebab itu harus dilafazkan. Dilafazkan itu bagai kita ini menggerakkan, apa ya namanya bahasa Indonesia, menggetarkan batang pohon yang kering pasti akan jatuh. Oleh sebab itu harus ada suaranya, dilafazakan supaya tergetar
Kalbu ini nah digoncang, saking bekaratnya kalau kada digoncang kada rontok nih karat-karatnya. La ilaha illallah ditambahi dalam hati Muhammad Rasulullah, kada apa-apa, bagus juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah dizahirkan. Kenapa? Karena harus ada getaran frekuensi. Kalau Bapak Ibu zikir yang bergetar di sini tenggorokan. Nah, ini nanti menggerakkan, menggetarkan, membasuh kalbu kita. Ya. Dan itu sebanyak mungkin. Ya. Habis isya kalau ada kegiatan yang penting, kita bisa istirahat sambil guringan kada apa-apa, sambil bersandar kada apa-apa, kada perlu kencang, yang penting telinga kita mendengarkan aja Bapak Ibu. Ya, pelan tapi mendengarkan, pelan tapi meresapi. La ilaha illallah, nang wujud hanya Allah. La ilaha illallah, nang hidup hanya Allah. La ilaha illallah, yang menguasai tubuh hanya Allah. Nah, oleh sebab itu Nabi Ismail ketika disembelih, lehernya terpotong atau kada Bapak Ibu? Ada. Karena sudah mesra zikirnya. Nabi Ismail sama amalannya. La ilaha illallah, kada pisau pang nang menebas leherku ini, karena ketajaman hanya milik nang gitu, nang bujur. Kalau kita berkeyakinan pisau ini bisa memotong, menyembelih, nah syirik juga. Nah, sehalis itu nah Bapak Ibu. La ilaha illallah, ternyata api kada bisa membakar juga. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim selamat, karena malaikat lupa bahwa api itu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diperintah api itu jadi dingin dan menyelamatkan, ada membakar. Maka kayu-kayunya ini sedesa Bapak Ibu waktu itu. Kita aja deket api rasanya kayak apa Bapak Ibu? Nah bulu kulit aja terbakar ini. Nah kayak itu. Ya, logika. Tapi kalau Allah sudah menyatakan kun, jadi dingin dan menyelamatkan kepada nabiku, kekasihku Ibrahim, maka api itu tidak kuasa membakar. Kayak itu nah Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu zikir itu dirasakan, zikir itu ditancapkan seperti kita menanam benih buah, harus tumbuh akar yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nafi dan isbat. Nafi itu menghilangkan, isbat menyatakan. Kalau la ilaha berarti kita kada boleh lagi gampang tersinggung. Itu sifatnya manusia. Kita ini mau masuk ranahnya ini nanti yang kita bahas sholat. Karena wudhu juga sudah. Habis ini sholat. Ya. Kalau sudah berani zikir, ya, kalimatul ikhlas, kalimatul thayyibah, miftahul jannah, la ilaha illallah, dicaci maki orang, dipitnah orang, disumpai orang, alhamdulillah, dibungulkan orang, tambahi alhamdulillah. Bujur pian Allah ini bungul bujur. Nah kayak itu disambati orang, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang diri ini sebujurannya kada ada harga di ini didikannya para wali. Kalau kita ini menapaki jalan ketuhanan masih mudah tersinggung, ya. Disumpahi orang ini berdendam, panyarikan, berarti merasa tersinggung.
tersinggung, merasa direndahkan harga diri. Wah, di depan senyum-senyum, di belakang luar biasa. Nah, tersinggung ini ya. Berarti belum karam di dalam zikirnya. Karena ketika seorang wali karam kepada kalimatul ikhlas, kalimatul thayyibah, maka caci maki atau pujian tidak membekas di dalam hati mereka. Ini hidup kok kata orang nggak enak, nanti dikatakan orang begini, nggak enak, nanti apa orang seperti kita ini harus menuruti apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena kita baik pun pasti ada orang kada suka. Okay? Kita dicaci maki orang, subhanallah. Ngajinya tauhid, ngajinya tasawuf, disambati kawalannya hamuk. Nah, berarti belum lulus masalah peniadaan harga diri, gitu loh. Bersyukur, alhamdulillah. Ini diuji, dicoba, sedikit susah, sedikit kekurangan mengeluh, galau, curhat sana sini, subhanallah. Beratnya hidupku ya Allah, ujianmu kada habis-habis ya Allah. Artinya kada zikirnya belum karam di dalam Allah, masih ada diri. Ujianmu ya Allah kok tambah berat ya, belajar ilmu tauhid tambah berat ujiannya. Nah, ya karena kita kada ikhlas diuji. Kenapa kada ikhlas? Karena kada mengenal ampunnya di diri. Barang siapa diuji berkeluh kesah, diuji merasa berat hati, diuji merasa ketakutan, diuji merasa galau, artinya merasa hidup, merasa ada di diri. Monggo, mari kita flashback sedikit. Adanya kita karena pertemuan air kasih sayang daripada ayah dan ibu betul. Airnya tadi dari mana Bapak Ibu? Dari makanan dan minuman yang Allah tumbuhkan dari tanah, Allah turunkan air dari langit. Air dan tanah tercipta daripada, masih ingat Bapak Ibu? Daripada anasir air. Tanah dari anasir air. Bumi ini tercipta dari anasir air. Air tercipta dari anasir angin. Angin tercipta dari anasir apa Bapak Ibu? Masih ingat? Nar. Api mulia yang menjadikan Ijazil pemimpin gurunya para malaikat. Dan nar itu tajali daripada nur junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Nur Muhammad, awal mula kejadian. Nah, kita belajar tarki tanajul supaya kita kembali sadar. Ya ini bujur ada kah? Jangan-jangan biar nih ulun nih kada ada. Nah, oleh sebab itu di wayang itu ada tokoh Semar. Semar itu samar-samar. Pian kan Allah ini nang kelihatan. Kelihatan pian. Kalau kada kena nyatanya Allah juga. Nah, Nur Muhammad tajali daripada Nur Zatullah. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah menjahirkan. Tanpa Allah menjahirkan, Allah masih di makom kun hi zat, alam keheningan kekosongan, maka belum bisa dikenal. Berarti asal kita dari mana Bapak Ibu? Dari Allah. Kita punya diri atau tidak Bapak Ibu?
Tidak punya. Karena yang membentuk, yang menciptakan di dalam alam kesucian atau rahim ibu, Allah juga. Bapak ibu bisa bikin enggak? Bentuk kaki, bentuk tangan, hidungnya tak bagusin. Oh. Kuasa kah kada pian? Kada. Yang kuasa Allah Subhanahu. Bagus keadaannya manusia kembali kepada budi pekerti orang tua atau ayah ibunya. Jadi mohon maaf, hati-hati. Ya kan ya, kita ini pengen punya anak nang baik, nang bagus. Ketika bini ini hamil ya nang bagus-bagus kita. Jangan mencela orang. Ya? Jangan mencemooh, nyumpahi orang. Menurut medis mungkin kekurangan ini anaknya. Akhirnya lahirnya cacat. Mohon maaf, nauzubillah. Oh, ada nang sumbing, ada. Iya karena budi pekerti orang tuanya sendiri. Mencaci maki orang ketika istrinya hamil. Yang dicari salahnya orang, aibnya orang terus. Nah, sesuai aja lawan budi pekertinya. Nah kayak itu. Oke. Berarti ulun pian batang tubuhnya dari Allah melalui Nur Muhammad, ruhnya daripada Nur Zatu, karena ditiup, tidak memakai proses Bapak Ibu. Kalau ruh itu ditiupkan, zahir batin daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita menginjak pelajaran ini, bahwa dikatakan barang siapa sholat tidak bertemu Allah. Sholat itu mi'rajnya kaum mukminin. As-sholatu mi'rajul mu'min. Berarti sholat harus bertemu dengan Allah. Betul Bapak Ibu? Nah, kalau sholat tapi belum bertemu, belum merasakan kehadiran Allah di dalam kalbunya, berarti dia Islam tapi belum beriman. Ya ini bedanya Bapak Ibu. Orang syariat dengan orang tasawuf, orang syariat dengan orang ma'rifah. Kenapa? Karena neraka wail bagi mereka yang mendirikan sholat tetapi lalai. Maksudnya bagaimana? Inyak berdiri sholat tetapi sholatnya kada diterima. Sholatnya justru menyeret ke dalam api neraka. Yang pertama karena kada mengenal ampunnya diri. Yang kedua karena hatinya rigat. Yang ketiga karena kada ikhlas. Nah 3 itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika yang pertama mau sholat ialah niat dahulu. Ada yang diucapkan pakai usolli, ada yang kada diucapkan. Boleh dua-duanya. Kalau yang diucapkan usolli itu namanya lafaz sholat, bacaan sholat. Tapi hakikatnya niat itu kada berhuruf, kada bersuara. Nah, karena kita wudhu sudah mengerti ini waktunya sholat zuhur, kah asar, kah maghrib, kah tahu sudah. Habis niat apa Bapak Ibu? Berdiri betul. Ya, sebelum takbiratul Nah, kalau berdiri betul harus betul yang berdiri. Kalau masih ulun, masih pian nang berdiri, nah ini nang kada sampai sholatnya, tertolak. Sholatnya dikatakan lalai. Bapak Ibu, siapa nang berdiri tegak yang sebujurannya
Kalau kada kenal berarti kita nang masih merasa berdiri Nah di sini Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu, ketika berdiri betul, seseorang yang sudah memahami ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifah, dia menyatakan nang berdiri betul ini ya si Muhammad. Nah, ada ulun, kada pian. Nah, ini diingati Muhammad. Dikatakan sifat kebatang tubuh. Nah, kalau sudah kesadaran kita, etikatnya sudah bujur, ini Muhammad, lain ulun, lain pian. Nah, ketika takbir mengangkat Allahu Akbar, tu badil. Yang dilakukan apa? Kesadaran mengganti si Muhammad Mi'raj, lebur kepada Allah, tergantikan si Muhammad menjadi lebur, hilang, nampaklah Allah. Nah, jadi ketika berdiri ini Muhammad, ketika takbir itu badil, harus kita gantikan, harus kita kembalikan sifat kepada zat yang akbar, yang tegak berdiri, nantinya rukuk sujud ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bujurakan pemahaman nangka ini. Duh, masa iya? Zat sifat menyembah dan yang disembah. Karena adanya yang dikatakan Muhammad nyata kepada ruh, keluar masuk tajalli menjadi napas, disinilah menjadi sir rahasia Tuhan yang dititipkan kepada manusia, akhirnya bisa berdiri tegak. Piankah Allah? Nah, menggawi salat dulu Bapak Ibu. Nah, kada usah susah, ya. Kalau kita kada ada punya nyawa, kada bisa Nah, yang nyaman memahami, artinya nang menggawi, nang ibadah, pabilanya kita yang masih menyatakan diri mampu menggawi, lah disitulah neraka wel yang menanti kita. Tapi Pak, ketika takbir, lah pikiran saya kok bisa ya ke warung, pikiran saya kok kemana-mana nih lah. Ya Allah ya Rabbi, kompor saya belum saya matikan. Ya Allah, motor kayaknya sudah dikunci apa belum ini tadi. Nah, kenapa seperti itu? Ketika takbir pikiran mengembang. Oleh sebab itu, ketika mau sholat harus belajar mematiakan diri secara ma'ani. Secara ma'ani itu seperti apa? Yang dimatiakan itu pengakuan, akuan, ego diri. Kita ini punya ego, ketika kita dihina orang pasti marah Bapak Ibu. Wah, belum tahu ini siapa saya. Yang ditepuk mana? Dada. Apalagi pejabat, apalagi E-nya ini pendekar atau orang jagau. Diremehkan. Siapa saya? Nah, ego Bapak Ibu, supaya kita ini paham. Oh, punya ego saya. Itu nang dimatiakan. Matiakannya kayak apa, Pak? Matiakan ditebas dengan kalimat harus ditebas. La ilaha illallah, ini menebas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kada ada lagi namanya sakit hati, kada ada. Papasan lawan kawal biasanya senyum, ina merangut-rangut. Nah, sakit perut. Dikira sarik lawan kita, prasangka. Oleh sebab itu harus dijaga
untuk selalu baik sangka. Oh, sakit perutnya. Ya, kenapa pikiran mengembara ketika takbir? Maka harus tubadil. Muhammad harus terganti, lebur di dalam zat, berganti akbarnya ya Allah tadi. Oleh sebab itu ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, lah itu kembali turunlah menjadi Muhammad lah, lagi kembali. Muhammad ya bisa makan, Muhammad ya bisa minum, ya. Tapi Muhammad kada bisa menyamai sifatnya Allah. Muhammad ya ngantuk ya tidur. Nah, ketika tidur ya disitulah yang dikatakan makrifat guring. Apabila kita belajar mematiakan diri, nah Bapak Ibu, lihati anak-anak kita nang guring berdahulu. Siapa situ nang berkuasa? Nah, siapa yang berkuasa? Lain Muhammadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau ingin makrifat harus kenal makrifat guring. Di dalam guring bertemu mimpi. Pak, semalam saya mimpi dikejar-kejar tetangga saya. Uyuh bujur. Ujarnya. Di dalam mimpi itu Inya bisa berlari. Pada kaki masih berdiam, bisa berlari. Nah, bisa berteriak, bisa Inya ini makan minum dalam mimpi. Kayak apa ini? Batang tubuhnya berdiam. Artinya nang hidup siapa sebujurannya Bapak Ibu? Ya roh itu tadi. Mimpi itu mengabarkan aku ini nang hidup, lain ikam, lain pian, lain andika nang hidup. Oleh sebab itu ketika manusia masuk ke liang lahat, alam kubur baru terbangun dari tidurnya. Ini teguring, ini banyak teguring. Kenapa? Kau punya jarang sih cinta Allah, tapi yang disebut lakinya. Masku sayang, masku sayang. Takut kehilangan. Nah, kalau cinta Allah, ya Allah tanamkan Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita cintai, yang pertama tidak boleh ditawar Allah. Yang kedua Rasulullah. Nah, yang ketiga orang tua kita. Sayang lawan mama, sayang lawan abah. Baru laki bini sedang-sedang saja. Kalau terlalu mencintai sakit hati, karena yang ada pernah mengecewakan ialah Allah Subhanahu. Nah, lupa sholat masih diberi nafas. Lupa sholat, jakanya Allah kejam nih. Nah, kalau lupa dibungkus pian. Di stop aja itu nafas itu. Nah, marahinnya karena Allah itu kasih sayang, Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Oleh sebab itu tanamkan cinta, jangan kepada dunia seisinya, karena semua tertinggal. Ketika sudah masuk liang lahat, dibuka, dikasapkan kalbunya, terbuka semua rahasia. Ternyata di dunia banyak berbuat sia-sia, terlalu cinta yang berlebihan, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Berani durhaka lawan orang tuh. Nah, katulahan. Nah, sering keliling ke tempat makom-makom para wali. Nah, wali di rumah kadang diherani. Subhanallah. Nah, kayak itu Bapak Ibu. As-sholatu mi'rajul harus ketemu. Allah itu nyata, wujud, terang, benderang. Bukannya yang gaib. Yang gaib itu ya ulun pian ini nang gaib. Bujur kah ada wujud ini. Nah, bujur kah pian wujud. Nah, sifat 20 Allah mempunyai sifat wajib wujud.
artinya wajib ada. Kita sepakati sudah, kada ditawar. Berarti kitanya yang adam, kebalikan daripada sifat yang wajib mustahil Allah itu tiada. Umpamanya ulun pian yang masih merasa ada, berarti ulun pian ini meniadakan, menghijab Allah di dalam kesadaran kita ini nama olah rigat ini nah Bapak Ibu. Ketika takbir maka ini langsung setajreng, wah kemana-mana. Ingat, oh kemarin ketawa-tawalan kawalan. Nah kemarin, nah ini kayak itu kemana-mana keliling. Kenapa? Karena kada tenang pikirannya. Pikiran kada tenang karena kada pernah ditujukan untuk membasuh. Kalbunya basuh supaya tenang. Kalau takbir pikiran mengembara berarti tanda kalbu belum maka kalau kada sholat kada kemana-mana nih. Betul kah? Kenapa? Sholat menghadap Tuhan, menghadap Allah, zat dan sifat menyatakan diri esa, tapi ini menghalangi kenapa? Nah, rigat ini nah Bapak Ibu ini basuh. La ilaha illallah, ini tangganya wali Allah Bapak Ibu. Ini zikir yang keramat. Ini kuncinya zikir yang paling dicintai ya ini tadi. Kenapa? Karena di dalam zikir ini sarana untuk kita mengkaramkan ananiyah kita Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu tanda zikir kita ini sudah tertanam matang, maka ujian dan cobaan kada menjadikan kita ini galau hidup. Nah, ya. Maka ketika ingin mendapatkan pertolongan melalui jalan sabar dan sholat. Ruhnya sholat ialah ikhlas. Bagaimana mau sabar kalau belum bisa ikhlas ya? Hari ini anakku ya Allah ya Robbi pintarnya ya Allah nih, makanya gemes sama anaknya. Ya? Jangan memukul anak dengan kebencian. Mukul dengan kasih sayang tidak apa-apa Bapak Ibu. Beda dengan mukul dengan benci, itu beda. Kalau mukul dengan kita benci sama anak pasti luka Bapak Ibu. Ada ibu ini karena nggak ngaji, nyupitnya sampai terkelupas kulitnya. Subhanallah, anak nggak ngerti apa-apa. Sayang ya Bapak Ibu, anak ini wali. Mereka bukan nakal. Yang mengatakan nakal itu kan kita, karena kita belum punya sifat sabar. Yang sabar sama anak itu, mau mukul tuh nakut-nakuti aja. Nah, itu namanya mukul karena mendidik, wajib bagi kita. Kalau berdiam salah juga. Gitu. Tapi jangan sayang anak. Nggih? Anak itu kan titipan, bukan punyanya ulun, bukan punyanya pian. Bukan punya Andika, dititipi supaya menguji kesabaran dan keikhlasan merawat tuh nah ikhlas kah kada nah padahal bukan pian juga nang merawat. Nah perasaan kita uyu bener merawat anak wes laki kada tahu datang guring aja emosi. Subhanallah, berarti kurang sih zikir. Kalau ikhlasnya belum lolos, sholatnya pasti akan tertolak karena belum bisa sabar. Marah boleh, tapi marahnya kasih bukan membenci ya Bapak Ibu. Sayang anak kita. Tidak tahu apa-apa kita sakiti. Emosi sesaat. Emosi capek, lelah, anaknya menggoda bujur. Karena apa? Kitanya yang kurang dekat sama Allah Subhanahu
Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya mungkin selama ini sholat kita belum benar. Kita merasa sholat, tapi kita belum tenggelam di situ. Kita masih ada akuan diri di dalam sholat. Itu namanya kita menghadap Tuhan membawa najis yang tempatnya di batin, di dalam kolbu. Maka tadi saya katakan, bagaimana kita ini bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar selama kita sholat belum melihat nyata, wujud, terang, benderang, tampak Allah nyata ke batang tubuh ruh bilanya ke kaki nyata kodrat irodatnya nah berjalan lah Bapak Ibu, nyata kada Bapak Ibu. Duh nyata, merasakan gak kada pian ruh itu nah Bapak Ibu, pian pengen ke pasar, kaki pian pian langkah akan bisa bergerak Bapak Ibu. Nyata, berarti kodrat irodat ke kaki dan tangan nah, terlihat tuh kuasa Allah, hidupnya Allah. Karena manusia itu awalnya kada hidup lalu dihidup nah berarti kada hidup ya. Tadinya kada ada terus dia ada, berarti ulun pian ini nang gaib yang samar-samar yang di kaca itu nah kita bukan yang bercermin. Apabilanya sir Tuhan yang dikatakan ruh yang menjadi zat tadi nampak di mata, akhirnya bisa melihat kada Bapak Ibu? Bisa. Itu nyata, maksudnya melihat Allah nyatanya pada kolbu dengan rasa memakai ilmu. Seperti itu Bapak Ibu, bukan dengan mata telanjang gitu. Dengan pandangan seperti ini kalau belum tembus kolbunya, maka pandangan kita akan menipu batin yang terlihat ya manusia, yang terlihat tumbuh-tumbuhan, yang terlihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tajali melalui nurnya menjadi berbagai bentuk dan rupa. Kitanya yang sering tertipu dengan bentuk dan rupa. Okay? Sama kawalan aja selisih sedikit, seminggu kada berteguran, ada berselisihan. Nah, berarti kita pandangannya pandangan nang tehijab, nang tehijab. Melihat kawalan nganggur di kerjaan, kitanya sibuk bekerja, nah timbul lawan irinya. Nyaman bujur itulah. Berarti nambah gawe aku aja nih mengenakinya nih. Rigat kurang sih. Nah kayak itu nah yang sehari-hari ini nah bersiakan. La ilaha illallah. Kada ada yang terjadi di kehidupan ulun lawan pian ini kecuali daripada cerita dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala harus khas. Oleh sebab itu yang dihisab, yang dipertanyakan pertama kali amalan apa Bapak Ibu? Sholat. Nah kalau sholat kita aja gugur, berarti di awal sadar kita juga karena kita masih berdiri tegak, yang berdiri kita. Maka untuk bertemu harus mencari Allah dengan kajian Awaluddin Ma'rifatul Allah. Bagaimana kita bisa ikhlas? Ya? Ujian para wali itu luar biasa Bapak Ibu. Ya? Ujian para wali itu dihinakan sehina-hinanya, baru menjadi yang namanya wali. Kalau sudah paling hina di antara orang yang paling hina, inyak tahan dihina orang, inyak tahan difitnah orang, nah baru bujur ini. Kalau masih dengan kata-kata aja, wah
ada tahan, langsung merah ini telinga nih. Nah, oleh sebab itu ini belangkonnya orang Jawa, ya, di atas telinga ini merah ini Bapak Ibu. Kenapa? Orang Jawa mengingatakan, manusia jangan mudah ini dikasih merah, jangan marah, karena biasanya orang marah ini pertama telinganya dulu yang merah, baru matanya. Nah, setelah itu tertutup, hati yang menguasai sifat setan, dikatakan kesetan. Nauzubillah. Mohon maaf Bapak Ibu. Banyak agamanya di KTP Islam, tapi bisa memotong-motong manusia. Ya Bapak Ibu, itu yang hidup tubuhnya saja, kolbunya mati. Kalau kolbu mati, dia bisa bertindak seperti syaitan dan seperti hewan, malah melebihi. Nauzubillah. Ya sholat, tapi bagaimana sholatnya tidak merubah akhlak pribadinya, budi pekertinya seperti Rasulullah. Maka ini hari lahirnya. Tapi di sini, di bulan ini yang mulia, banyak umat yang tidak menghormati kelahiran Nabi itu sendiri. Masih ada yang orang bunuh orang, orang menyakiti orang, orang menghinakan orang. Berarti belum kenal berarti sholatnya belum bertemu. Orang tuh kalau sholatnya sudah bertemu, mereka mempunyai sifat bijaksana, banyak mengalahnya, banyak terlihat bungulnya. Ada perlu melihatkan alim, wong yang alim Allah Ta'ala wah ya Allah, diuji sedikit susah aja, malam rajin tahajud Bapak Ibu, rajin tahajud, meneteskan air mata. Ya Allah, angkatlah kesusahanku ya Allah, hutangku lunaskan ya Allah. Menangis Bapak Ibu. Nah, ya Allah, jadikan anak-anakku ini nurut sama orang tua ya Allah. Nah, kalau ada masa, datang sama Allah. Tapi kalau nggak ada masalah ya lupa. Subhanallah. Jadi sedikit saya kaji di sini ya Bapak Ibu ya. Karena kita mengkaji ilmu tauhid, kita mengkaji ilmu tasawuf, mohon maaf lagi. Hati-hati ya mencerna pelajaran di sini. Karena ini pelajaran ilmu dalam, artinya khusus untuk kita yang belajar ilmu tauhid. Mohon maaf sekali. Kalau di luar memang kita disuruh berdoa. Kalau tidak berdoa dikatakan sombong. Disuruh berdoa maka Allah akan mengabul. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita punya masalah tidak berdoa, kurang puas. Betul ya Bapak Ibu? Silahkan diteruskan, ya. Saya tidak melarang, tetapi saya menambahi wawasan, menambahi pemahaman, dan menambahi pengetahuan. Ya. Kalau didalamkan ilmu syariat ini, pada titiknya para wali itu malu untuk berdoa. Kenapa malu? Karena semua sudah dijamin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tingkat yang paling bawah, seorang wali malu untuk berdoa. Yang paling bawah. Naik lagi, seorang wali tidak berani berdoa, karena berdoa menyatakan ada diri, berarti merabuti sifat wujudnya. Sifat wujud cuma satu Bapak Ibu, wajib adanya bagi Allah, bagi manusia kada boleh. Kalau berdoa berarti ada manusia, ada Allah. Di kajian tasawuf, makrifat, tauhid, kalau ada dua yang berdiri, berarti syirik, orangnya dikatakan mus. Paham lah Pian?
Kalau kita berdoa berarti merasa ada diri wujuduka jambun, adanya keakuan dirimu dosa besar. Aku ada, Allah Nah, nang hak yang mana nih? Ulun betakun, nang hak ulun kah Allah? Allah. Karena satu esa kada boleh dibagi. Kenapa ulun pian berdoa? Wong nang hidup Allah. Bicara Bapak Ibu. Ulun pian bisa hidup kah? Kalau kada ada sir rahasia Tuhan yang dikatakan zat dititipkan ke batang tubuh. Ini ruh Bapak Ibu. Kalau kada ada ruh bisa hidup kah? Kada batang tubuhnya Bapak Ibu. Tidak bisa dibungkus Bapak Ibu. Berarti nah hidup siapa Bapak Ibu? Dimasukkan, ditiupkan, jelek. Nah, lalu nangis bayi. Berarti nang hidup siapa Bapak Ibu? Ruh. Nyatanya ketika berpulang ke rahmatullah tinggal batang tuh. La haula wala quwata. Tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upah. Berarti kalau masih berdoa, berarti masih mengadakan daya upah. Paham lah pian, pelan-pelan ya. Tapi mohon maaf Pak, hati-hati nggih. Saya tidak melarang. Silakan. Yang kita mempunyai adat istiadat mendoakan orang tua bagus. Dilanjutkan, jangan diubah. Nggih. Yang penting kita sudah paham nah Bapak Ibu. Oh, maksudnya nangka ini. Yang kita jadikan adat istiadat jangan diru. Yang penting kita tahu dipakai sendiri. Nanti kalau kita punya adat istiadat di kampung kita rubah, nah khawatirnya perguruan nang kena fitnah. Oh, belajar tempatnya Pak Wono nih. Wah, sasat ini. Ada boleh berdoa aja. Ada boleh berhaul aja. Nah, nang kasihan perguruan kada tahu apa-apa. Kada makan nangka kena. Nah. Paham nggih? Adat istiadat tetap kita jalanakan. Nah, di sini kita memberi tambahan pendalaman ilmu dan wawasan supaya kita ini tambah paham Bapak Ibu. Oh, pantes Pak Wono ini kalau disuruh berdoa kok nggak ada suaranya. Ya karena ulun takut gitu loh. Ulun takut. Karena yang ada, yang wujud, ulun kada berani mengakui lagi. Kenapa? Ulun meminta, ulun kada ada kepentingan. Nang hidup, nang hidup, yang menjalani hidup, yang diuji dan nang memberi ujian. Allah Muhammad. Di masjid nang itu aja, karena nang tampak Bapak Ibu. Allah dengan Muhammad. Zohir kelawan zat sifat ruh dan tubuh, nyawa dengan batang tubuh. Nah, karena belajar ilmu tasawuf harus kita sandarkan kepada logika. Kenapa meminta jauh bujur? Nah, nang mendatangkan dengan nang menghadapi inya juga. Kenapa merasa kita berat nih hidup? Lalu frustasi, lalu depresi, lalu galau. Nah, akhirnya sakit inya, tekanan darah tinggi. Ya Allah, tekanan darah tinggi, jantung, macam-macam. Akhirnya bisa stroke, Nggih. Karena kalau sedikit ya ada stroke itu kan banyak Bapak. Searku kalau sedikit itu ya Bapak Ibu ya. Nggih, supaya kada tegang Bapak Ibu, nggih. Nah, nyaman kalau Bapak Ibu kalau nangka ini kita hidup itu tenang, nyaman, halas.
Kalau sudah ikhlas pasti bisa sabar. Karena ketika ikhlas kita kada protes lawan cerita Allah yang didatangkan di dalam kehidupan kita. Mau disusahkan kah, mau disenangkan kah, kada berubah. Hati ini tetap isinya bukan mengeluh, bukan senang, bukan lalai, bukan kufur, tapi la ilaha. Nah, kayak itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sampai kita mabuk, sampai kita sakor, sampai kita tercinta-cinta, tergila-gila lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Mampu. Sejam tembus 3000 zikir kok. 1 jam. Nggak lama Bapak Ibu. Yang bikin lama kolernya. Sejam 3000 Pak. Loh bisa lebih. Mustahil, kada sudah dijalani. Kalau cinta kita, nah nyaman, kada berat, ringan. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena inilah jalan menuju nantinya sholat kita diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kan banyak saya mendengarkan, Pak, kalau saya mau tobat, kalau saya ingin memperbaiki diri, awalnya dimulai dari mana ya Pak? Jawabannya apa Bapak Ibu? Mulailah perbaiki sholat yang mana sholatnya? Nah, sholatnya nang harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya yang ingat, bukan yang lalai. Takbir Allahu Akbar. Kompor tadi sudah saya matikan apa belum ya? Ini namanya lalai. Artinya pikiran kita belum mutmainnah. Ya, pikiran kita belum mampu diam karena kolbu belum tenang. Kenapa kolbu belum tenang? Karena kada dibasuh secara istiqomah. Kada usah kita beramal nang aneh-aneh. Nanti pastinya mintanya jadi wali. Ya, kalau beramalan minta jadi wali, nah jadinya walimu murid. Karena yang diangkat menjadi waliullah pasti dihinakan dahulu, disengsarakan dahulu. Kenapa? Supaya sadar sebetulnya. Jangan takut diuji itu. Nah di sini bedanya pemahaman orang yang sudah lulus dari sekolah di ilmu pengetahuan umum dan yang tidak memahami ketika dewasa. Ketika sekolah pengen naik kelas harus ujian. Nanti TK terus. Lah Bapak Ibu diuji kada mau. Ya, kayak itu artinya diuji. Artinya kita dikembalikan makom derajat yang tadinya bersih dan suci karena kada mengenal Allah, turun melalui perbuatan kita sendiri Bapak Ibu. Yang tadinya kita sholat nyaman, tenang, khusyuk, nikmat, kenapa kada merasakan? Karena batang tubuh kita kotori sendiri. Ya, dari remaja sampai tua ini ya pasti kita masih mengingat apa segala kesalahan kita. Napas itu pun kalau kita kada ingat Allah sudah dikatakan zolim, sudah dikatakan maksiat. Nah, napas itu Bapak Ibu, kada ingat aja sampai segitunya, segitu halusnya. Yang diingat di dalam kolbu ini dunia terus. Baju bagus, apalagi tas bagus, sepatu bagus, macam-macam di situ subhanallah. Nah, umur sekarang sudah berapa? 30, 40, 50, 60 persiapan. 50
50 warning jangan main-main, 40 sama, 30 hati-hati. Karena yang di bawah 30 ternyata banyak yang sudah berpulang ke rahmat tuh. Artinya tidak ada yang menjamin Bapak Ibu. Malam ini apa nang kita sampaikan pada Allah, nang mana ibadahnya yang kira-kira disenangi Allah. Ya, oleh sebab itu ketika berdiri sholat sudah kada boleh kolbu ini rigat Bapak Ibu. Ulun nina, seandainya ulun ini berdiri sholat masih ada rasa benci lawan orang, dendam lawan orang, mengingat keburukan orang, gugur sudah sholat ulun nih. Nah itu. Oleh sebab itu ketika kita sholat semua maafkan, kasih sayang. Ada boleh membawa nang rigat-rigat Bapak Ibu. Tapi tak ingat terus loh, Pak, saya tuh sakit hati bujur naham. Berarti bujur rigat ini hatinya. besar bujur ini nah, ananiahnya. Ananiah itu akuan diri. Inya merasa itu tadi. Orang kalau mudah tersinggung, mudah marah, berarti merasa dirinya itu berharga sekali. Yang berharga siapa Bapak Ibu? Allah. Tanpa Allah kita kada ada harga. Nyatanya ditinggal Allah loh, diinjak-injak di tanah. Betul lah. Nah, ulun pianina mentereng. Wah, pangkatnya letnan jenderal, dokter insinyur. Nah, ketika ditinggal lalu almarhum jan. Habis dah ada orangnya terkubur. Ada bagus-bagusnya sudah. Berarti nang mulia siapa? Allah. Yang mempunyai harga Allah. Itu. Bersikap. Kalau mau sholat hati harus bersih. Hati harus hidup supaya mengenal Allahu Akbar. Muhammad menghadap kepada Tuhannya, sifat menghadap kepada zatnya. Bukan pian, bukan ulun nang menggawi. Kalau ulun pian nang menggawi neraka wae. Nggih, nang itu bukan mencari pahala. Malu lawan Tuhan, menggawi kada minta paha. Siapa nang menggawi Bapak Ibu? Salat tuh. Ruh menyolatkan batang tubuh. Ruh mewudukan batang tubuh. Seperti itu nggih. Yang baru belajar ini untuk pemahaman. Tetapi yaitu tadi manusia selamanya tidak akan bisa sama dengan Tuhannya, apalagi mengaku menjadi Tuhan, mustahil. Kenapa? Wong nang wujud aja Allah, nang mempunyai kalam Allah. Berarti ketika la ilaha illallah, aku Allah, itu Allah nang mengatakan, bukan ulun ulun pian nih yang terbaring terbujur itu. Nah, ketika guring tapi kada kaku. Kalau kedinginan ya melungker apa tuh. Nah, di situ kita tafakur. Oh iya ya, ulun ini yang kayak ini. Subhanallah, ampuni ulun ya Allah, banyak dosa ulun lampian. Ternyata selama ini kita banyak merabuti haknya Allah. Nih Bapak Ibu, kayak apa pian sholatnya di sini dari awal ulun sudah menyatakan, kita kada boleh merubah tata cara sholat yang sudah dibawakan oleh junjungan Nabi besar kita, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh merubah tata cara ibadah, entah itu sholat, entah itu puasa. Tugas kita mendalami dari ibadah itu
sendiri. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ya, banyak di luar sana, di luar majelis kita, di luar perguruan kita, nang menambahi kalau marifat sholatnya pertama harus begini, ya. Tetap kita seperti yang diajarkan di syariat, akan tetapi, nah ini nah Bapak Ibu, pemahaman kita sudah mendalam, ya, paham ya Bapak Ibu, dan harus sholat, gitu loh. Karena Rasulullah itu memakai Islam melalui 4 tahapan seperti buah yang dikiaskan buah jeruk, ada kulitnya, ada isi jeruknya, ya, ada rasanya, ada nikmatnya, gitu. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Allah itu kada mungkin dikenal kalau kada tajali ke syari. Nah, siapa yang menyatakan Allah kalau kada ada syariatnya? Tetapi kebanyakan orang sekarang yang disembah namanya, asmanya saja, ya, alif lam ha saja, kada kenal yang punya nama, ya. Ulun pian ini punya nama, handaknya di mana Bapak Ibu? Di KTP, ya. Di mana lagi? Di KK. Nah, sebujurannya handaknya di diri. Karena diri dengan nama kada terpisah. Bujur Bapak Ibu? Kada terpisah. Berarti zat kada terpisah lawan sifat. Nah, kayak itu nah Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu harapannya ketika kita melewati kajian malam ini makin rajin sholat, ya Bapak Ibu. Kalau mau nikmat harus merasakan rasanya jeruk isi, ya. Kalau mau merasakan manisnya jeruk ya harus dikupas kulitnya, ya. Kada sampai kepada Allah amunnya syariat kada di paham lah pian. Nah, nikmat Allah Akbar. Nah, nikmat sudah. Ini ada yang berlaku nih, lain ulun lain pian sudah. Nah, tetap yang baca ya inya, nang bergerak nang inya. Kita menyaksikan, kita menyatakan, kita melihat akan aja. Bujur inya nang wujud nyata terang benderang. Ulun pian kada ada. Bayang-bayangnya aja ternyata. Baru setelah bujur sholatnya nang kayak ini, disitulah Allah itu mendatangkan pertolongan. Karena kada syirik lagi Bapak Ibu. Syirik ini dosa yang tidak diampuni. Terlihat sepele, tetapi banyak umat yang belum memahami ilmu sholat yang sebujurannya kayak ini. Itulah. Sholat belum sampai, belum melihatkan, belum merasakan, belum mengingatakan. Artinya sholat sebatas sholat Islam, belum dikatakan beriman. Artinya kalau beriman pasti berubah sifatnya. Yang tadinya judi online insaf. Nah, itu beriman berarti sudah bertamu nih lawan Tuhannya. Nah, sudah mi'raj nih sholatnya. Habis sholat masih maksiat. Senang bujur ini nah. Menipu orang. Nah, senang bujur merugikan orang. Padahal habis sholat tuh berarti belum bertemu. Pada membawa rasa malu. Nah, berarti masih ada di diri, masih mampu berbuat jahat, berbuat maksiat. Artinya nang hidup batang tubuhnya aja kolbunya gelap, kolbunya sakit, kolbunya mati, gelap Bapak Ibu. Kada ada nurani ini nah, kada ada nurani. Makanya itu tadi
prihatin kita, prihatin. Ini akhir zaman loh Bapak Ibu ya. Ya Allah, makin merajalela. Terlihat saja manusia hidup-hidup aja, tapi kenyataannya sifatnya seperti haywan. Tersinggung sedikit bunuh-bunuhan. Ya Allah, ya Rabbi. Nggih? Belum menikah sudah. Ya Allah. Nah kayak itu nah, belum menikah sudah berkumpul yang bukan muharimnya. Nah, hamil nah dipotong-potongannya. Ya Allah, kada bei Islam. Ini loh Bapak Ibu, pentingnya kita mengkaji itu. Oleh sebab itu Rasulullah didatangkan awal-awal datangnya Islam ya, kaum Arab itu di dalam masa jahiliyah, gelap, sebujur-bujurnya gelap. Nah ini akhir zaman kembali nih sudah, nyawa orang kada berharga lagi. Kenapa? Nah karena yaitu tadi banyak meninggalkan ajaran Rasulullah yang sebujurannya. Belajar Islam itu empat-empatnya harus dipakai. Ini satu kesatuan, bukan terpisah-terpisah. Ini mau sholat berarti harus mau mempelajari ilmunya sholat. Tarikatnya itu kan hati tuh Bapak Ibu. Tarekat tuh ke hati. Kalau mau sholat dipersiapkan nang rikat-rikat ini nah. La ilaha illallah. Nyata rikat jangan digawi. Nyata kada disenangi Allah dijauhi. Nah ini nyata makanan haram dicuntan juga. Satu suap 40 hari kada diterima ibadahnya. Nah ini nang orang beriman sesuap 40 hari. Nah yang ke hari 39-nya pulangnya. Bahayanya kalau kada ngaji nah Bapak Ibu. Ini berani ya Allah mencuntan punya masyarakat sampai miliaran. Subhanallah. Islam KTP-nya, dana haji dikorupsi. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ini loh Bapak Ibu, ya? Sholatnya yang benar. Kalau sholat kada benar, ini akibatnya. Islam orangnya, tapi belum beriman, belum mi'raj, belum bertemu ketika sholat. Gitu. Karena ruhnya ibadah itu ikhlas. Sholat inya ikhlas karena cinta lawan Tuhannya, bukan karena takut neraka. Inya sholat bukan karena mengharap surga, karena neraka dan surga ini ternyata makhluk Allah Ta'ala juga. Nah kita yang sudah paham menegakkan sholat karena cinta lawan rindu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ketika takbir kita melihat Allah tajalli sifatnya, Allah tajalli zatnya ke batang tubuh, dikatakan insan. Inilah Bapak Ibu, ini pentingnya penjelasan secara runtun supaya kita ini tidak bingung di dalam memahami ilmu. Zat itu seperti apa? Dikatakan yang bisa menjadikan mata melihat. Nah, oleh sifat itu membawa 7 sih. Itu yang dikatakan si rahasia Tuhan yang dititipkan, yang tajali. Kenapa kita kada mampu meminandui? Maka ulun pian nih jakanya guring. Nah, punya mata tapi dikasih 5 ribuan, 50 ribuan kada juga mau. Paham ya pian? Karena Muhammad nangguring. Naga itu ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu harapannya setelah malam ini kita kaji ya, sholat, harapannya kita mampu memperbaiki sholat kita. Bujur-bujur bisa mencegah daripada perbuatan keji, dan setelah sholat harus berubah. Yang tadinya sifatnya yang aneh-aneh ya dirubah yang baik-baik, yang sabar, yang ikhlas.
apapun ujian dan cobaan itu tidak selamanya Bapak Ibu. Ya, sebentar. Tapi kalau kada lulus jua ya diterusakan itu aja. Ya, orang yang gampang pemarahan pasti diuji dengan orang yang sering mencela. Nah, kayak itu. Ya. Kita harus lulus. Harus halas ya Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Jadi kita harus tahu, harus paham ya, bahwa yang berdiri, yang rukuk nyatanya Allah jua ya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini menambah wawasan, menambah kesadaran, menambah yang namanya kualitas di dalam kita mendirikan, menegakkan sholat 5 waktu yang wajib, ya, wajib dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Kasihan kuitan Bapak Ibu, kasihan kuitan. Kita ini kalau meninggalkan sholat 5 waktu sama aja kita menyiksa orang tua kita. Kenapa nang kayak itu? Karena barokahnya sholat ke batang tubuh. Sedang batang tubuh ini kita membawa umat sama abah kita, paham lah pian. Nah itu tobat sudah, gitu. Jangan diterus-terusakan nang kada bagus nih lah. Khawatirnya besok pulang. Nah kalau ulun aja senang aja, alhamdulillah. Nah senang aja. Kenapa senang? Ya karena terlihat indah, gitu. Terlihat indah. Ya, berpulang itu alhamdulillah, senang bujur. Itulah hari rayanya kita. Ketika berpulang, lah itu menyatakan keimanan kita. Bujur lah, biar nih cinta lawan Allah. Bujur lah, biar nih rindu lawan Rasulullah. Nah, kematian menakutkan. Nah, ini berarti jangan-jangan kurang bekalnya ini. Ya, seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan malam ini di samping kita memperbaiki syariatnya, sholatnya yang tadinya sehari hanya mampu menjalankan duhur, asar, maghrib, nah, ditambahi isaknya, ditambahi subuhnya, ya. Bukan untuk kita kan, Bapak Ibu? Untuk siapa? Untuk keselamatan orang tua kita, karena kita sudah tidak ada di situ. Nah, kalau sudah nang kayak ini harapannya jangan lagi kita meninggalkan sholat, ya. Dikatakan beriman apabila kita mendirikan perintah Allah sholat 5 waktu, ya Bapak Ibu ya. Belajar ma'rifat, jangan meninggalkan sholat. Kalau ada yang mengajarkan ma'rifat tetapi meninggalkan sholat yang wajib 5 waktu, nyata Rasulullah membawa setelah Isra Mi'raj, berarti ya ditinggalkan Bapak Ibu ya. Jangan dicela, ditinggalkan aja. Jangan dimusuhi, mudah-mudahan dapat hidayah. Karena juga saudara kita, kasihan minyak, ya. Ma'rifatnya masih terlipat. Selangkah lagi sholat. Nah. Harus sholat ya Bapak Ibu, karena beriman tanpa beramal sia-sia. Namanya itu perbuatan kaum munafikun. Orang munafik, aku beriman, yang penting baik sama orang. Nah, kada apa-apa, kada sholat nahan. Nah, dibulak-balik ini hukum Tuhan, ya. Kada boleh nangka itu. Ya baik, ya sholat, ya. Terima kasih, mudah-mudahan memberi manfaat, memberi barokah, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan kita berkumpul kembali di akhirat dengan husnul khotimah, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun mohon maaf
Mohon ampun, mohon ridhonya dunia akhirat, karena masih banyak sekali kekurangan kekhilafan di dalam ulun menyampaikan kajian pada malam hari ini, karena kebenaran hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.